Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai penganggaran perusahaan untuk pertemuan 1. Di awal kita membahas mengenai gambaran umum anggaran atau biasa disebut dengan budget ya. Budget ini sebetulnya sangat penting dalam setiap kegiatan, terutama berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak untuk mencari keuntungan gitu ya. Bisnis budget atau anggaran ini adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan moneter. Jadi satuannya harus jelas, yaitu satuan uang gitu ya. Dan berlaku untuk jangka panjang. Nah, ini juga kata kunci. Biasanya tidak jangka yang sangat pendek gitu, tapi biasanya agak panjang. Nah, kita lihat selanjutnya di sini ya. Nah, misalnya ada seseorang yang ingin membangun sebuah rumah gitu ya. Kalau Anda ingin membangun rumah mewah, pasti akan membutuhkan budget atau anggaran yang besar untuk membangun rumah tadi. Nah, tadi anggarannya harus dalam bentuk nominal moneter, harus dalam bentuk uang gitu ya. Berarti anggaran Anda ya anggaran uang gitu ya. Ketika Anda ingin membangun rumah mewah, maka Anda harus sesuaikan cukup tidak budget Anda gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya harus mulai menyusun secara sistematis rencana Anda seperti apa sih untuk bisa membangun rumah tadi gitu ya. Tidak hanya di angan-angan tanpa rencana, tiba-tiba Anda ingin membangun rumah gitu ya, maka ini tidak akan sesuai gitu ya. Selanjutnya, nah karena tadi sesuai dengan satuan moneter, maka budget ini harus disesuaikan dengan apa yang objeknya tadi ditentukan tadi gitu ya. Jangan sampai ada ketidaksesuaian. Nah, dibuat jangka panjang. Misalnya Anda membangun apa dulu di sini ya. Oh, saya menyiapkan pondasi dulu dah gitu ya. Budget awal. Nanti kemudian ada lagi dana Anda bangun misalnya eh, selain pondasi tiang-tiangnya gitu ya. Kemudian sampai terakhir. Dan ini butuh waktu yang cukup lama, biasanya jangka panjang. Kecuali kalau memang Anda sudah punya dana yang sangat cukup, Anda bisa menggunakan berbagai fungsi dan fasilitas yang ada, berbagai sumber daya yang ada ya, mungkin bisa, tapi secara umum perlu waktu yang sangat lama gitu. Nah, jangan sampai ketika Anda tidak melakukan persiapan yang baik, apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi adalah Anda menjadi kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang Anda inginkan. Anda ingin membangun sebuah rumah yang besar, tetapi hasilnya seperti ini gitu ya. Hasilnya misalnya hanya rumah yang kecil saja gitu ya, atau bahkan rumahnya setengah jadi gitu ya, dan tidak jadi-jadi. Kenapa? Karena ternyata anggaran tadi dipaksakan, anggarannya tidak cukup, Anda paksakan untuk membangun rumah yang mewah, akhirnya rumahnya tidak jadi, anggarannya habis. Nah, itu salah satu contoh. Begitu pula di perusahaan gitu ya. Ketika menganggarkan suatu produk, misalnya perusahaan tadi akan memproduksi 1000 produk gitu ya. Anggarannya cukup tidak? Nah, ketika anggarannya cukup dan itu memungkinkan ya bisa terjadi. Jangan sampai anggaran dipaksakan tadi akhirnya setengah
jadi. Baik, selanjutnya, nah ini karakteristik. Tadi sudah di awal sudah jelaskan ya, satuan moneter gitu ya. Jadi satuan uang. Kemudian ini ada periode. Ya, tadi kan waktunya tidak jangka waktu yang sangat pendek gitu ya. Ada periodenya. Tapi ada yang biasanya kita lakukan periode itu tahunan gitu ya, dilihat secara tahunan gitu. Nanti berulang tahun berikutnya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga apa namanya? Menjadi salah satu tolak ukur gitu ya. Kemudian mengestimasi profit potensial dari suatu unit bisnis. Nah, ini juga bisa jadi apa namanya? Perakiraan keuntungan gitu ya. Kira-kira yang paling potensial dari beberapa produk itu yang mana sih, produk apa gitu ya. Oh, produk yang B misalnya cukup banyak peminat, maka anggarannya harus ditambah agar nanti produksinya bisa ditingkatkan. Dan ketika produksi ditingkatkan, karena pembelinya memang banyak, akhirnya banyak yang terjual dan menambah profit gitu ya. Kemudian merupakan komitmen manajemen. Nah, ini sudah pasti manajemen harus berkomitmen untuk membuat planning anggaran yang baik gitu ya, untuk kemajuan perusahaan seperti tadi di sini yang sebelumnya. Kemudian usulan anggaran akan direview gitu ya, dicek dan disetujui oleh orang-orang yang berwenang. Jadi tidak asal buat sudah langsung disetujui, pasti akan direview kembali gitu. Dilihat kembali oleh pihak yang berwenang apakah sesuai. Bisa jadi apa namanya, manajer produksi mengajukan budget anggaran 2 kali lipat misalnya, ternyata bagian keuangan mengatakan dana kita kurang gitu. Dan itu nanti akan ditentukan oleh pihak yang berwenang. Kira-kira berapa yang disetujui budget permintaan 2 kali lipat tadi? Oh, ternyata hanya 1,5 kali lipat yang disetujui karena ketersediaan dananya tidak mencukupi, misalnya seperti itu. Nah, kemudian anggaran yang sudah disetujui ini hanya bisa dirubah dengan kondisi tertentu. Artinya kondisi-kondisi yang memang memaksa gitu ya, yang memang harus dilakukan. Kalau tidak ya tidak perlu dilakukan perubahan gitu ya, kalau tidak urgent. Misalnya urgent untuk anggaran penambahan mesin, tiba-tiba salah satu mesin yang digunakan di perusahaan itu meledak atau rusak gitu ya. Nah, otomatis kalau tidak diganti atau tidak diperbaiki, maka akan merugikan perusahaan karena proses produksi akan tidak maksimal. Maka ini juga menjadi salah satu kondisi dan lain sebagainya. Kemudian melakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya secara berkala gitu. Nah, ini sebetulnya yang juga kalau kita gambarkan dengan Indonesia, mungkin kita sering dengar, bukan hal yang rahasia lagi, tapi rahasia umum mungkin gitu ya, bukan rahasia-rahasiaan gitu ya. Karena kita sering dengar budget anggaran negara berapa, misalnya berapa triliun gitu ya. Kemudian ada lagi pembangunan jalan berapa triliun misalnya. Tapi ternyata ada yang tertangkap KPK gitu, oknum-oknum pejabat itu tertangkap KPK. Kenapa? Karena manipulasi anggaran gitu. Nah, itu juga sering terjadi. Anggarannya misalnya harusnya 2 triliun dimanipulasi menjadi 4 triliun. Jadi yang 2 triliun masuk kantong dibagi-bagi. Nah, ini juga banyak, maka harus disesuaikan realisasi dan anggaran ini gitu, agar tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya adalah fungsi budget. Yang pertama adalah perencanaan. Sudah pasti tadi kan sebagai planning ya. Merencanakan anggaran itu penting. Karena ketika anggaran yang direncanakan ini baik, maka realisasinya akan menjadi baik pula. Yang kedua, memfasilitasi
komunikasi dan koordinasi. Nah, ini juga salah satu hal yang cukup penting ya di sini, komunikasi dan koordinasi. Nah, ini biasanya tadi seperti contoh yang sebelumnya, bagian produksi, manajer produksi mengajukan tambahan anggaran untuk memproduksi misalnya gitu ya. Atau mungkin untuk memperbaiki mesin. Maka nanti akan ada koordinasi misalnya dengan bagian manajer keuangan gitu ya. Atau nanti juga bagian dengan maintenance gitu ya, bagian perawatan, manajer perawatan. Di situ ada komunikasi dan koordinasi. Belum lagi nanti komunikasi dengan atasan secara vertikal gitu. Nah, ini juga sebagai alur untuk memfasilitasi. Kemudian alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya ini juga disesuaikan tadi kan, budget ini nanti disesuaikan dengan sumber daya yang ada gitu. Atau kebalikan tadi, sumber dayanya yang disesuaikan dengan budget. Jadi alokasinya nanti disesuaikan. Kemudian mengendalikan keuntungan dan operasi. Sebetulnya ketika contohnya tadi misalnya satu produk cukup banyak pembeli, cukup banyak konsumen yang suka produk tadi gitu ya. Maka ketika apa namanya produk tadi ditambah produksinya, maka kemungkinan akan menjadi lebih besar keuntungan gitu ya. Atau sebaliknya, ternyata satu produk A tadi justru kurang diminati oleh konsumen gitu. Maka bisa nanti mungkin budgetnya dikurangi gitu ya, agar tidak menjadi rugi gitu ya. Tetap bisa kita mengendalikan keuntungan dan juga operasionalnya gitu, operasinya gitu ya, kegiatannya, produksinya seperti apa gitu, apakah ditambah atau dikurangi. Kemudian standar untuk mengevaluasi kinerja dan menyediakan insentif. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk mengevaluasi kinerja. Nah, kira-kira budget yang sudah diberikan ini sesuai tidak dengan realisasi yang ada. Kalau sesuai berarti baik. Nah, ini kinerjanya berarti baik. Kalau nanti budgetnya ternyata sekian, tetapi realisasinya malah terjadi pemborosan, ya berarti kinerjanya tidak baik. Ya mungkin ketika kinerja tidak baik bisa jadi insentifnya dikurangi karena akan mengurangi keuntungan juga gitu ya. Maka di sini insentifnya bisa saja ditiadakan atau sebaliknya. Kemudian menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan gitu ya. Sini harusnya dihapus ini. Menyediakan informasi untuk membantu pengambilan keputusan. Nah, kira-kira budget yang kita miliki, anggaran yang kita miliki berapa besar gitu ya. Nanti bisa diputuskan misalnya direktur akan memutuskan tahun depan produksi akan dinaikkan 10% gitu. Tapi kan berdasarkan budget yang ada gitu. Oh, budgetnya mencukupi ya, nanti bisa diambil keputusan yang sesuai budget tadi. Atau sebaliknya misalnya rencana menaikkan 10% itu di cancel, dibatalkan. Kenapa? Karena ternyata budgetnya tidak cukup gitu. Hanya untuk kenaikan 5%. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ada dua hal berhubungan dengan faktor. Apa saja sih? Faktor yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Baik, selanjutnya faktor internal itu apa saja sih yang mempengaruhi penyusunan budget?
Yang pertama, penjualan pada tahun-tahun yang lalu. Secara historikal biasanya kita, punya data ini, di tahun lalu penjualan kita berapa sih? Atau 5 tahun lalu gitu ya. Kemudian 4 tahun lalu, 3 tahun lalu, seperti itu kita lihat penjualannya naik, meningkat, stagnan, menurun, atau justru zigzag, tidak tidak pasti gitu. Nah, ini kan bisa diketahui dari data-data tahun-tahun yang lalu. Nah, ini juga bisa mempengaruhi dalam proses penyusunan budget. Berarti kalau datanya tahun lalu naik terus, sekarang naik terus, kemungkinan tahun depan naik, maka budget bisa jadi harus ditingkatkan karena kemungkinan sesuai data tahun lalu ini selalu naik nih penjualan gitu ya. Ini akan mempengaruhi penyusunan budget. Kemudian kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Kemudian syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi dan sebagainya. Nah, ini juga bisa berpengaruh ya. Kalau dengan harga jual misalnya, harga jual kita kita dapat keuntungannya sedikit. Biasanya produk yang keuntungannya sedikit dijual massal gitu. Berbeda dengan produk yang keuntungannya besar. Biasanya dijual konteks penjualannya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi kalau yang untung kecil itu biasanya produknya massal gitu ya. Untungnya kecil tapi banyak penjualannya, volumenya besar gitu ya. Nah, hasilnya juga cukup besar gitu ya. Nah, berbeda antara misalnya jualan apa namanya? Sembako dengan jualan mobil Mercy gitu ya. Kalau sembako tiap bulan pasti ada yang beli dan yang beli banyak. Tapi kalau misalnya mobil Mercy, kalau dibandingkan sembako tadi jumlahnya pasti akan berbeda gitu ya. Nah, tapi keuntungan mungkin jualan mobil Mercy akan lebih besar dibanding jualan sembako gitu. Sekali jual mobil Mercy mungkin dapat berapa juta gitu ya, berapa puluh juta atau ratus juta mungkin, saya tidak hafal. Tapi ketika jual sembako ya paling juga dapat 10.000, 5.000 atau mungkin sekian. Nah, itu juga bisa menjadi pengaruh gitu ya. Kemudian juga di sini saluran distribusi ya, semakin saluran distribusinya panjang biasanya akan mempengaruhi harga jual gitu ya. Nah, kalau misalnya dari produsen, agen langsung ke konsumen ada 3 tahap, ya mungkin harga jualnya tidak terlalu besar, tidak terlalu mahal jadinya gitu. Tapi ketika misalnya dari produsen ke agen satu, agen 2, agen 3 dan lain sebagainya gitu ya. Karena mungkin, lintas pulau, dari pulau itu masuk lagi ke daerah tertentu, kemudian masuk lagi ke pedalaman ya akhirnya mungkin jadi mahal, belum lagi ditambah biaya angkut gitu ya. Kemudian kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Nah, ini juga tergantung. Kalau kapasitasnya besar, sudah pasti budgetnya besar. Kalau kapasitasnya kecil ya sama juga. Pasti sebaliknya akan kecil juga budgetnya gitu ya. Itu ya. Kemudian tenaga kerja yang dimiliki perusahaan itu juga akan berhubungan dengan anggaran perusahaan untuk membayar mereka tenaga kerja itu gitu. Semakin banyak, semakin besar ya harus besar juga dananya. Modal kerja yang dimiliki perusahaan juga. Nah, ini tergantung perusahaan modalnya besar atau tidak gitu ya, modal kerjanya. Ini juga akan berhubungan. Fasilitas yang dimiliki perusahaan. Ketika perusahaan misalnya memiliki fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk memproduksi suatu produk, maka bisa jadi anggaran menurun kalau dia sudah memiliki tadi fasilitasnya. Tapi sebaliknya bisa juga menjadi mahal ketika fasilitas yang dimiliki belum lengkap. Mungkin dia harus menyewa, harus membeli yang baru, harus menambah dan lain sebagainya. Kemudian kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi perusahaan. Nah, ini
juga akan mempengaruhi ya. Misalnya kebijakannya ketika apa namanya, di bagian produksi itu misalnya ketika ada produksi produk misalnya, produksi produk ini harus dilakukan secara cepat misalnya gitu ya. Karena permintaan cukup banyak gitu. Tetapi juga di satu sisi maka mungkin jadi terjadi namanya, shift shift siang malam yang akhirnya mungkin ada dana tambahan gitu ya, untuk insentif dan lain sebagainya ya, mungkin lembur ya dan lain sebagainya. Selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi penyusunan budget, keadaan persaingan. Setiap perusahaan melakukan kegiatan usaha akan tidak luput dari persaingan. Karena persaingan ini menjadi hal yang lumrah dan justru mungkin menjadi baik ya. Karena setiap perusahaan akan berlomba untuk memberikan yang terbaik bagi konsumennya ketika terjadi persaingan. Jadi tidak ada monopoli di sana. Tapi juga ini akan mempengaruhi penyusunan budget. Ya, semakin misalnya kita bisa mengurangi harga jual, mungkin kita bisa mendapatkan banyak pembeli, tapi nanti akan berhubungan dengan budget gitu. Keuntungannya kan lebih kecil gitu. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduk juga ini berpengaruh. Kalau penduduknya, contohnya penduduk Indonesia gitu ya, sudah di atas 250 juta. Bandingkan dengan misalnya penduduk Singapura mungkin sekitar 5 juta orang gitu, atau 7 mungkin 7 juta. Misalnya seperti itu. Ya bisa dibandingkan pembeli yang ada di Indonesia dan pembeli yang ada di Singapura berbeda jauh gitu ya. Jadi kesempatan penduduk yang besar itu menjadi peluang bagi mendapatkan besarnya jumlah konsumen. Itu juga akan mempengaruhi penyusunan budget. Nanti berhubungan dengan juga produksinya yang dihasilkan. Selanjutnya tingkat penghasilan masyarakat. Nah ini juga berpengaruh. Walaupun penduduknya besar, kalau setelah dilihat ternyata penghasilan masyarakat rendah, maka kemungkinan daya beli masyarakat akan menjadi rendah gitu. Nah kita bisa lihat produk kita sebetulnya produk yang masuk ke kalangan menengah bawah atau menengah atas. Nah ini juga akan berpengaruh gitu. Ketika produk kita menengah atas tapi ada di area kelas menengah bawah, maka kemungkinan sedikit terjual produk tadi gitu ya. Ini mempengaruhi penyusunan budget. Tingkat penyebaran penduduk. Nah, ini juga bisa dilihat. Kalau Indonesia, Anda bisa bayangkan penyebaran penduduknya mungkin masih belum terlalu seimbang. Anda bisa bayangkan perbandingan Pulau Jawa misalnya dengan Pulau eh, apa namanya Irian misalnya, Irian Jaya. Nah, jumlah penduduknya akan berbeda, atau misalnya antara jumlah penduduk Pulau Jawa dengan jumlah penduduk Pulau Kalimantan misalnya. Itu juga penyebarannya bisa terlihat. Jadi ini akan mempengaruhi budget. Kalau perusahaan tadi didirikan di Jawa Barat, maka budgetnya akan berbeda ketika perusahaan tadi didirikan di Irian Jaya misalnya. Karena penyebaran penduduknya berbeda-beda walaupun totalnya kita sudah di atas 250 juta penduduk. Kemudian selanjutnya agama, adat istiadat, dan kebiasaan penduduk ini juga akan berpengaruh dalam proses penyusunan budget. Agama misalnya ketika kita memproduksi suatu produk yang berhubungan dengan dengan hari besar gitu ya. Kalau yang muslim mungkin berhubungan dengan Idul Adha atau Idul Fitri gitu ya. Sedangkan si perusahaan tadi menjual kurma misalnya. Maka ketika mendekati hari-hari besar tadi biasanya mungkin
budgetnya akan ditingkatkan karena berhubungan dengan hari besar tadi atau sebaliknya dan lain sebagainya. Adat istiadat juga sama, kebiasaan di daerah tertentu mungkin ada adat-adat istiadat tertentu. Nah, itu juga akan dihubungkan dengan budget anggaran gitu yang berhubungan dengan produk di perusahaan tadi. Kebiasaan penduduk juga ini sama. Kalau misalnya kita lihat, oh penduduk Indonesia misalnya di Jawa Barat, kalau dilihat konsumtif gitu ya, mereka senang membeli produk-produk yang baru gitu ya. Nah, itu juga bisa berhubungan dengan penyusunan budget tadi. Keadaan perekonomian nasional dan internasional ini juga bisa berpengaruh ya ketika perekonomian mengalami guncangan. Contohnya ketika terjadi misalnya wabah, terjadi kondisi bencana, kondisi perang misalnya. Ini akan berpengaruh terhadap perekonomian baik nasional atau internasional. Dan pengaruh perekonomian tadi akan berpengaruh juga terhadap penduduk. Penduduk ini berhubungan dengan pendapatannya. Jadi ketika pendapatan penduduk ini atau penghasilan penduduk atau penghasilan masyarakatnya tidak sesuai, maka daya belinya akan menurun gitu ya. Nah, ini juga berhubungan dengan penyusunan budget. Baik, yang terakhir adalah isi budget itu apa saja sih? Forecasting budget. Nah, ini ramalan anggaran gitu ya. Misalnya, oh tahun depan anggaran ditingkatkan 2% karena kemungkinan pembeli meningkat sekitar 2% misalnya. Itu kan ramalan karena belum pasti hasilnya sesuai, tapi bisa jadi juga pasti karena berdasarkan acuan analisa dari data-data sebelumnya gitu ya. Kemudian ada variabel budget gitu. Nah, ini juga sama budget yang eh, kondisinya variabel gitu ya, tergantung dari kondisi yang ada. Kemudian analisa statistik dan matematika pembantu. Nah, ini juga bisa dihubungkan ya karena biasanya apa namanya eh forecasting ini ada kita memerlukan data-data juga statistik gitu dan hitung-hitungan matematika gitu. Kemudian yang terakhir adalah laporan budgeting. Nah, laporan budgeting juga sama ini ya, harus disiapkan secara baik gitu. Dan ini biasanya nanti akhirnya berhubungan dengan akuntansi juga gitu ya. Karena apa namanya ada data-data angka, data-data moneter yang didata melalui data akuntansi juga. Nanti akan berhubungan gitu ya dengan beberapa hal. Nah, silahkan nanti rekan-rekan semua membaca kembali secara detail dari bahan apa materi yang sudah ada dan juga bisa Anda mungkin tambahan nanti dari video tayangan-tayangan lainnya. Baik, itu saja untuk materi di pertemuan pada video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan mungkin ketidaksesuaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.